Nasib Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sudah di ujung tanduk. Setelah resmi menjadi tersangka karena membuat keputusan darurat militer Korea Selatan, kini Yoon juga harus menghadapi ancaman vonis hukuman mati. Yoon Suk Yeol resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kantor Khusus Kejaksaan Korea Selatan pada Minggu 8 Desember 2024. Kepala Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Seoul, Park Se-yoon, mengatakan sejumlah tuduhan telah diajukan terkait dugaan pemberontakan dalam keputusan darurat militer. Selain Presiden Yoon, Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, Ex-Menteri Pertahanan Kim Yong-yun, dan Panglima Angkatan Darat Park An-soo juga sedang diselidiki. Kim Yong-yun yang telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan juga dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel. Adapun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini termasuk Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Komando Kontra Intelijen Pertahanan, 6 jenderal militer, dan beberapa pejabat senior polisi. Mereka dituduh berperan dalam rencana darurat militer yang hanya terjadi sekitar 6 jam pada Selasa 3 Desember 2024 malam hingga Rabu 4 Desember 2024 dini hari. Ada beberapa pertanyaan mendasar, kenapa seorang presiden bisa jadi tersangka? Biasanya di suatu negara, presiden mendapat semacam kekebalan hukum, atau mudahnya sangat susah untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman kepada presiden, terutama yang masih aktif menjabat. Namun hal ini nampaknya tak berlaku bagi Yoon Suk Yeol. Dikutip dari Korea Times, tuduhan pengkhianatan yang diajukan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional sebagaimana seperti yang diberikan kepada presiden. Dengan begitu, penyelidikan dapat dilakukan terhadap Yoon. Park mengatakan secara prosedural Yoon telah menjadi tersangka setelah adanya pengaduan atau tuduhan yang diajukan. Lalu untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Kehakiman menjatuhkan larangan berpergian bagi Presiden Yoon. Larangan itu dilakukan sejak Senin 9 Desember 2024. Pada Rabu 11 Desember 2024, Kepolisian Korsel menggerebek kantor Presiden dalam rangka penyelidikan deklarasi darurat militer. Tak cuma Yoon, jaksa juga sudah menahan ex-Menteri Pertahanan Kim Yong-yun atas tuduhan yang sama pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Ia ditangkap setelah secara sukarela hadir untuk diinterogasi di kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Setelah proses pemeriksaan awal selesai, jaksa lalu menahan ex-Menhan itu, lalu juga menyita telepon genggamnya dan menggeledah kediaman resmi dan bekas kantornya. Kim dituduh sebagai dalang di balik seluruh kisah darurat militer. Jaksa menetapkan bahwa tuduhan pengkhianatan yang diajukan terhadap Kim merupakan kejahatan serius. Sementara penahanan darurat diperlukan karena kekhawatiran atas kemungkinan hilangnya bukti. Tak hanya dijadikan tersangka, Presiden Yoon Suk Yeol juga terancam dengan vonis hukuman mati. Hal ini dapat terjadi jika ia terbukti bersalah dalam deklarasi darurat militer tersebut. Adapun Korea Selatan terakhir kali menjatuhkan vonis hukuman mati pada tahun 2016. Meskipun hukuman mati sah di negara itu, namun Korea Selatan belum pernah melakukan eksekusi hukuman mati sejak 1997. Sementara bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam rencana deklarasi militer akan mendapat hukuman yang beragam. Selain hukuman mati juga dapat dikenakan penjara seumur hidup atau hukuman penjara tanpa kerja paksa selama setidaknya 5 tahun. Sementara itu bagi pihak-pihak yang hanya ikut serta dalam rencana pemberontakan akan menghadapi hukuman penjara dengan atau tanpa kerja paksa kurang dari 5 tahun. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga dapat dikenakan hukuman penjara kurang dari 5 tahun atau denda hingga 10 juta won atau sekitar 111 juta rupiah. Lalu menghalangi hak-hak orang lain dapat dikenai hukuman penjara kurang dari 5 tahun atau denda hingga 7 juta won atau sekitar 77,9 juta rupiah. Setelah membuat gaduh karena berlakukan darurat militer,
sempat dimaksulkan oleh parlemen tapi gagal, lalu menjadi tersangka dan terancam hukuman mati. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dilaporkan akan mengundurkan diri dari jabatannya secara baik-baik. Pernyataan itu diungkap oleh pemimpin Partai Kekuatan Rakyat atau PPP, Han Dong-hun pada Minggu 8 Desember 2024. Dilaporkan Han Dong-hun telah berbicara dengan Perdana Menteri Han Duck-soo soal polemik yang terjadi. Usai pertemuan itu, Han Dong-hun mengatakan bahwa Yoon tidak akan terlibat dalam urusan diplomasi dan negara, bahkan sebelum dia mengundurkan diri. Sikap ini diambil untuk meminimalisasi kekacauan di Korsel dan meredakan kegelisahan masyarakat Korsel dan dunia internasional. 대한민국의 치안과 안보 등의 우려를 표하고 있습니다. 질서 있는 퇴진으로 혼란을 최소화하여 국민과 국제적인 불안감을 해소하고 민생과 국격을 회복시키겠습니다. 당내에 논의를 거쳐서 그 구체적인 방안들을 조속히 말씀드릴 것입니다. Sebelumnya, sebagian besar anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat telah memboikot pemungutan suara untuk menangguhkan kekuasaan Yoon Suk Yeol pada Sabtu 7 Desember 2024. Akibatnya, pemaksulan Yoon Suk Yeol gagal. Kegagalan mosi ini diperkirakan akan meningkatkan protes masyarakat yang menyerukan agar Yoon mundur dari jabatannya. Hal ini juga dapat memperdalam kekacauan politik yang terjadi di Korea Selatan. Sebuah survei juga menunjukkan kalau mayoritas warga Korea Selatan mendukung pemaksulan dari Yoon Suk Yeol. Nasib nahas dialami oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Setelah secara tiba-tiba menyatakan darurat militer, ia harus menerima resikonya. Meskipun lolos dari ancaman pemaksulan, Yoon harus menerima kenyataan menjadi tersangka sampai terancam dihukum mati. Ia pun dilarang bepergian ke luar negeri. Masyarakat Korsel pun sudah tidak lagi menaruh simpati kepadanya. Lalu melihat tekanan luar biasa kepadanya ini, Yoon pun merencanakan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Saksikan perkembangan situasi di Korea Selatan hanya di kanal YouTube Kompas.com.